Pernah gak sih kamu dengar istilah LGBT, LGBTQ+, intersex, aseksual, tapi masih bingung bedanya apa? Atau kenapa topik ini sering banget ramai dibahas? Tenang, hari ini kita bakal ngobrol santai. Kita akan bahas tentang keberagaman identitas manusia dari sudut pandang ilmiah, sosial, kesehatan, dan juga realitas yang terjadi di sekitar kita. Oke, pertama kita lurusin dulu. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana sih istilah ini berkembang? Lesbian diambil dari nama Pulau Lesbos di Yunani, tempat penyair kuno Sappho menulis sajak cinta sesama wanita. Gay bergeser makna dari arti ceria menjadi identitas positif komunitas laki-laki homoseksual mulai tahun 1960-an. Biseksual, awalnya ini istilah botani atau tumbuhan pada abad ke-19 yang kemudian diadopsi psikologi untuk ketertarikan lebih dari satu gender. Transgender muncul tahun 1960-an sebagai istilah luas untuk membedakan ragam identitas gender dari jenis kelamin lahir. Gak cuma sampai di sana, istilah LGBT berkembang menjadi LGBTQIA+, yang mencakup queer, intersex, aseksual, dan lainnya. Queer merupakan istilah umum untuk identitas selain heteroseksual atau cisgender, yaitu seseorang yang sedang mengeksplorasi identitas gender atau orientasi seksual mereka. Intersex, yaitu orang yang lahir dengan karakteristik seks seperti genital, kromosom, atau hormon yang tidak sesuai dengan definisi biner laki-laki atau perempuan. Aseksual, yaitu seseorang yang tidak atau sedikit pun mengalami ketertarikan seksual terhadap orang lain. Tanda plus berfungsi sebagai simbol inklusif yang mewakili semua orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender lain yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam huruf-huruf sebelumnya. LGBT dalam perspektif kesehatan dan farmasi. Dalam dunia kesehatan, penting banget buat diluruskan LGBT bukan penyakit, bukan gangguan mental, dan bukan kondisi yang perlu disembuhkan. Hal ini disepakati WHO sejak tahun 1990. Tapi ada beberapa isu kesehatan yang sering dialami komunitas LGBT, bukan karena identitasnya, tapi karena stigma, diskriminasi, atau kurangnya akses layanan kesehatan. Yang pertama, risiko infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV. Sifilis bisa meningkat jika edukasi dan akses layanan rendah. Makanya penting banget edukasi, tes kesehatan rutin, dan penggunaan alat kontrasepsi. Yang kedua, kesehatan mental. Tekanan sosial bisa memicu kecemasan atau depresi. Yang ketiga, terapi hormon transgender, misalnya estrogen atau testosteron, yang harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Ada risiko seperti perubahan metabolisme, kolesterol, fungsi hati, sampai risiko pembekuan darah. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa orientasi seksual terbentuk dari kombinasi faktor genetik, hormon ketika perkembangan janin, struktur otak, pengalaman masa kecil, dinamika sosial, dan lingkungan. Jadi, bukan hal yang muncul karena satu penyebab saja. Dalam farmasi, tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan non-diskriminatif, karena kesehatan itu hak semua orang tanpa kecuali. LGBT di Indonesia, bagaimana sih? Kalau kita bicara LGBT di Indonesia nih, topiknya sering terasa sensitif. Bukan hanya karena orientasi seksual atau identitas gendernya sendiri, tapi karena ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Seperti budaya kita, nilai keluarga, dan kepercayaan yang kita anut sejak kecil. Mulai dari lingkungan sosial dulu. Di banyak tempat di Indonesia, hidup kita itu masih sering terikat sama keluarga besar dan komunitas sosial. Identitas seseorang kadang dianggap sebagai cerminan keluarga. Jadi ketika ada anggota keluarga yang tampil atau mengidentifikasi diri secara berbeda, reaksi masyarakat sering bukan semata tentang pribadi itu, tapi juga soal apa kata orang. Tekanan lingkungan ini bisa membuat sebagian orang merasa harus menyembunyikan jati diri karena takut stigma atau dianggap keluar dari norma. Padahal kalau kita tengok sejarah Nusantara, kita sudah lama mengenal keberagaman gender. Misalnya bisu di Sulawesi Selatan, yang dianggap sebagai figur spiritual dengan identitas di luar maskulin dan feminin. Ada juga waria yang sejak dulu punya peran di dunia seni dan budaya. Jadi, keberagaman gender itu bukan hal baru. Yang baru adalah cara masyarakat modern meresponnya. Sekarang masuk ke perspektif agama.
Karena Indonesia sangat religius, wajar kalau banyak pandangan terkait LGBT bersumber dari tafsir ajaran agama. Mayoritas tafsir memang bersifat konservatif, tetapi menariknya semakin banyak tokoh agama dan akademisi yang mulai mendorong dialog bukan penghakiman. Mereka menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, empati, dan perlakuan manusiawi tanpa harus mengubah ajaran inti. Oke, selanjutnya itu untuk variasi istilah dalam LGBT. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menjadi pertanyaan. Kok banyak banget sih istilah di LGBT? Nah, di sini bukan soal nambah label biar ribet, tapi karena manusia itu kompleks dan ilmu pengetahuan sekarang makin detail dalam memahami identitas manusia. Nah, apa aja sih istilah-istilahnya? Itu yang pertama, itu ada istilahnya non-binar. Nah, ini buat orang yang gak ngerasa sepenuhnya laki-laki atau perempuan. Bukannya bingung, tapi memang identitas gender mereka ada di luar sistem dua gender. Ada yang stabil, ada yang berubah-ubah, dan istilah ini diakui di psikologi modern sebagai variasi identitas gender. Selanjutnya itu ada gender fluid. Nah, ini sering viral. Gender fluid itu identitas gender yang bisa berubah-ubah seiring waktu, bisa suatu hari merasa lebih maskulin, besoknya lebih feminim, atau kadang netral. Selanjutnya itu ada istilahnya agender. Agender itu orang yang merasa tidak punya gender sama sekali. Mereka bukan menolak peran gender, tapi memang tidak merasakan keterhubungan dengan kategori apapun. Dan ini sudah masuk dalam pembahasan antropologi juga karena beberapa budaya kuno punya konsep serupa.